Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita masuk pada pembahasan bab ke-10, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pada pertemuan ke-9, saudaraku, kita sudah bersama-sama membahas bahwasanya Pancasila adalah sebagai ideologi. Kemudian pada pertemuan ke-10 ini, saudaraku yang berbahagia, kita akan bersama-sama masuk kepada penjelasan yang terperinci, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Saudaraku yang berbahagia, Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam perbandingan ideologi tentu saja harus mampu membuktikan bahwasanya bahwa Pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya. Sehingga Pancasila di negara kita memang terbukti bahwasanya lahirnya adalah memang berasal dari nilai-nilai luhur warga negara bangsa negara Indonesia. Sehingga bisa kita lihat pada bagian berikutnya adalah pengertian dan arti penting ideologi. Bahwasanya ideologi ini adalah hal yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita, karena di dalam ideologi terdapat ajaran atau teori bermasyarakat bernegara, di mana ajaran ini atau teori ini diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, ada petunjuk pelaksanaannya, dan ada sign of idea. Adapun unsur-unsur dari ideologi adalah keyakinan, kemudian mitos, lalu loyalitas. Mengapa ideologi Pancasila itu sangat penting untuk dikaji? Karena apabila kita lihat dari sifatnya, ideologi ini adalah memiliki sifat yang sangat fundamental. Artinya apa fundamental? Adalah sangat mendasar dan aktual di dalam cerminan kehidupan baik secara individu maupun sosial. Apabila kita melihat aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kita sebagai masyarakat atau sebagai makhluk sosial, maka fungsi dari kita mengkaji ideologi adalah sangat menentukan tentang eksistensi negara, kemudian penunjuk arah tujuan dari negara tersebut. Sehingga saudaraku yang berbahagia, kita bisa menarik kesimpulan secara rinci ideologi berfungsi ada 4 hal. Yang pertama adalah melengkapi struktur kognitif manusia. Struktur kognitif atau struktur pengetahuan, ilmu pengetahuan manusia. Yang kedua, menyajikan formulasi yang berisi panduan. Yang ketiga, lensa memahami diri sebagai bangsa dan negara. Yang keempat adalah pengendali fungsi integratif
atau pengendali konflik. Kita masuk pada slide berikutnya. Kita buka secara utuh, saudaraku yang berbahagia. Pancasila sebagai ideologi, apabila kita bahas berdasarkan pada jenis dari ideologi, ideologi ini memiliki jenis dua atau memiliki bentuk dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Bentuk dari ideologi tertutup dapat kita lihat pada ciri-cirinya, yaitu mandek atau beku. Yang kedua, konservatif atau tradisional. Yang ketiga, tidak mampu berinteraksi dengan tuntutan zaman. Sehingga kecenderungan dari ideologi tertutup ini ditinggalkan oleh pendukungnya atau rakyatnya atau pengikutnya. Kemudian ideologi terbuka memiliki ciri-ciri adalah berkembang dinamis. Yang kedua aktual, yang ketiga antisipatif, kemudian interaktif dengan tuntutan zaman. Sehingga kecenderungan dari ideologi terbuka adalah dipertahankan dan ada dinamika internal. Sehingga saudaraku yang berbahagia, Pancasila sebagai ideologi harus mampu memenuhi dimensi dari ideologi. Apa saja itu dimensi ideologi? Yang pertama adalah dimensi realitas dan idealitas serta dimensi fleksibilitas. Kita buka slide secara utuh. Kita buka secara utuh, saudaraku yang berbahagia. Kita ulangi dari awal, mohon maaf. Ini slide kedua, mohon maaf, kita ulangi kembali. Baik saudaraku yang berbahagia, slide yang kita bahas sekarang ini adalah kelanjutannya yang tadi adalah bahwasanya ideologi terbuka adalah yang harus memenuhi 3 dimensi dari ideologi tersebut, yaitu dimensi realitas, di mana penjelasannya realitas adalah tercermin secara real dalam hidup masyarakat di mana ideologi tersebut dikembangkan. Sehingga dari mana sumber dari kenyataan atau kerealitasan tersebut diangkat dari realitas sosial budaya nampak dalam fakta historis. Kemudian saudaraku yang berbahagia, yang kedua adalah dimensi idealitas, bahwasanya
memiliki kadar idealisme tetap mampu memberi harapan. Sehingga Pancasila diyakini adalah sesuatu hal yang terbaik dan dipertahankan dalam pasang surut sejarah bangsa. Kemudian yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu fleksibel adalah mampu menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga peluang tafsiran baru atau pelaksanaan yang fleksibel. Dan kita bersyukur, saudaraku yang berbahagia, pada penjelasan dimensi ideologi yang harus memenuhi dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas, kita bisa menarik kesimpulan dan menjadi sebuah kesepakatan bersama bahwasanya Pancasila benar-benar memenuhi sebagai ideologi terbuka. Karena Pancasila ini konsisten atau relevan terhadap realitas, idealitas, serta perkembangan zaman. Terima kasih saudaraku yang berbahagia. Demikian tadi penjelasan bahwasannya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.